Bahkan kadang-kadang tabayun dilakukan pun juga tidak bagus. Saya masih ingat kurang lebih tahun 1993 di Kabupaten Kudus itu ada seorang kiai yang berfatwa, Kiai Sanusi, yang guru saya, yang ngajarin saya hikam, ngajarin saya tasawuf, yang ngajarin saya ilmu mantiq dan ilmu balaghah. Beliau berfatwa bahwa jamaah pengajian perempuan itu haram kalau menimbulkan fitnah. Fatwa ini sudah dikembangkan oleh murid-muridnya, termasuk saya, ditempel di masjid-masjid, di musola-musola. Dan pada saat itu terjadilah sebuah keramaian yang cukup besar. Pada saat itu masih hidup seorang kiai yang sangat bijak, Kudus, juga Kiai Haji Sya'ran. Dia juga guru saya, guru Quran. Semua kiai berbondong-bondong ke sana. Terus sudah apa komentar Kiai Sanusi ini? Lawang yang berfatwa itu saya, kok mereka tabayunnya kepada Kiai Sya'ran ini? Itulah kadang-kadang kita. Ini pengalaman saya pribadi itu. Lawang yang berkata itu saja, kok mereka klarifikasinya kepada orang lain? Nah, ini fikih tabayun kita gak benar. Cobalah seseorang itu klarifikasi kepada orang yang membuat statement. Bertabayunlah kepada orang yang melakukannya. Kadang-kadang kita begitu. Misalnya, ini ada seorang atau seorang ya, dia seorang aktivis dakwah, seorang lobby, seorang lobbyah melakukan satu perbuatan yang mungkin keliru. Itu biasa diklarifikasi siapa? Guru ngajinya, teman-temannya, kan keliru. Ada bagusnya, tapi nggak tepat. Saya dulu nasihatnya sama kiai saya, kalau antum punya masalah dengan seseorang, bertabayunlah kepada seseorang. Kenapa? Supaya persepsi buruk ini tidak berkembang. Karena kalau mendapatkan penjelasan dari orang yang melakukan itu jauh lebih bagus daripada dari orang lain yang mungkin malah tidak mengerti tentang persoalan itu. Dan akhirnya masalah itu menjadi runyam. Ini yang terjadi. Ini analisis yang disampaikan oleh para ulama di situ pada saat itu. Jadi hadis ini menjadi pelajaran yang sangat besar. Bahwa zaman dakwah itu akan hancur. Bahkan satu dengan lain akan saling curiga. Ketika kemudian klarifikasi yang dilakukan adalah dari berita ke berita. Nah, coba nanti saya tanyakan kepada teman terdekatnya. Oh iya, teman terdekatnya bilang, oh ya nanti saya tanyakan kepada fulan. Oh iya, jadi cerita ini seharusnya bisa dilokalisir, tetapi akhirnya berkembang karena banyak orang yang ditanya, sementara orang itu gak ngerti. Dan ini yang ya akan saya pribadi saya alami beberapa waktu yang lalu. Kok jadi begini cara klarifikasinya? Itu tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendapatkan satu isu tertentu. Ini ada beberapa akhwat, beberapa ikhwan cerita tentang fulana yang tidak baik. Ya, saya langsung, akhi, ukti, afan, saya kepengen ketemu antum, bisa atau tidak? Kalau bisa, kita ketemuan, kita ngobrol, afan, saya mendapatkan cerita dari teman-teman begini, betul atau tidak? Kalau dia jujur, dia akan cerita apa adanya, kalau tidak, dia akan klarifikasi. Oh ya, itu justru akan jauh lebih bagus. Karena langsung dengan sumber dari persoalan itu. Nah, oleh karenanya pada saat itu Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu pada saat itu tidak saling bertemu selama 1 bulan setelah kejadian hadis seperti itu. Tidak bulannya kan, tidak ketemuannya mereka bukan apa-apa, menunggu wahyu. Hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayahnya pun juga termakan dengan isu tersebut. Mayoritas kaum muslimin itu termakan oleh isu itu. Tetapi tidak satupun yang berkomentar mengenai tentang Rasulullah SAW. Hampir semua mata itu tersudutkan untuk menyalahkan Aisyah, bukan menyalahkan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian secara beban psikologi Aisyah ini jauh lebih berat daripada tetap dihadapi oleh keluarganya, karena dia sebagai penyebab terhadap persoalan tersebut.
Nah ini kematangan jiwa yang dimiliki Aisyah juga cukup bagus. Dia tidak mengeluarkan statement yang bermaksud dan bermacam-macam, tapi diam. Maka kadang-kala menyelesaikan masalah itu bisa dengan diam. Kalau memang diklarifikasi itu tidak benar. Nah ini mungkin juga pelajaran bagi kita semuanya. Betulan. Kalau untuk dengar berita yang tidak baik tentang seseorang, kalau memang kita tidak melihat secara langsung, ya kan, maka tolong itu ditahan. Atau mendapatkan cerita dari orang yang betul-betul terpercaya akurasi berita tersebut, karena itu bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Ini hadis rifki. Yang kedua, inilah sifat manusia. Lebih suka menceritakan keburukan orang daripada kebaikan orang. Apalagi jika keburukan orang itu adalah yang dibencinya, maka emosional yang semakin kuat untuk menceritakan kesalahan-kesalahannya. Terkait mengenai tentang masalah dosa dan tidak dosa, itu sudah ada hukumnya sendiri. Jika itu masuk ghibah, jelas. Jika itu masuk fitnah pun juga sudah jelas dosanya. Tetapi yang menjadi satu persoalan lebih penting lagi di antara itu semuanya adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga emosi kita sendiri ketika mendengar cerita-cerita yang tidak benar itu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah Subhanahu wa taala itu membenci qila wa qala. Allah itu tidak suka terhadap kalimat cerita yang berdasarkan katanya. Karena nyanya ini tidak jelas siapa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, ada sini. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam cerita-cerita yang seperti itu, khusus mengenai tentang masalah fahisyah, para ulama mengartikan fahisyah itu adalah lebih cenderung kepada satu dosa yang hubungannya dengan zina. Tidak boleh seorang pun cerita tentang itu kecuali dia punya saksi. Maka di dalam masalah tuduhan zina, Allah Subhanahu wa taala memutuskan berapa saksinya? 4. Dan 4 orang itu harus melihat bahwa betul-betul si fulan dan si fulana itu berzina. Misalnya ada seseorang yang melihat fulana dan fulan masuk ke dalam kamar, kemudian ditutup, maka tidak boleh seseorang mengatakan bahwa keduanya berzina di dalam kamar. Karena kita tidak melihatnya, orang tersebut tidak melihatnya. Sekalipun misalnya di balik hijab, di balik tirai, kalau memang dia tidak melihat, maka tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga mengancam walladzina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina, maka dia mendapatkan ancaman yang jauh lebih berat daripada pelakunya. Apalagi kalau tuduhan itu tidak benar. Kenapa dosa menuduh orang lain berbuat zina sementara dia tidak melakukannya ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa besar? Karena itu menghancurkan reputasi dan harga diri seseorang, dan itu bisa menzalimi orang lain. Orang bisa hancur harga dirinya karena cerita tersebut. Karena kebanyakan orang itu kadang-kadang ketika melihat berita, sumbernya benar atau tidak, itu tidak peduli. Maka secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada para ulama ilmu pada saat itu ketika mereka bersyawarah
memutuskan bahwa konten gibah di dalam televisi itu adalah haram, apakah itu mengenai tentang entertainment dan sejenisnya, kan itu bisa menghancurkan harga diri seseorang. Padahal cerita itu belum tentu benar. Nah, kemudian berikutnya setelah rahmatullah, di surat An-Nur ayat yang ke-15 disebutkan in talaqawna bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa ma 'indallahi 'azim. In talaqawna bi alsinatikum, ketika kalian itu mengucapkan satu kalimat melalui lesan-lesan kalian, yang mana kalimat-kalimat yang kau ucapkan adalah cerita-cerita yang tidak benar, kau menganggap itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang wajar, sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak akan bermasalah. Tetapi indallahi 'azim, bahwa ternyata perbuatan seperti itu di sisi Allah adalah dianggap sebagai kesalahan yang sangat besar. Artinya apa? Inilah lisan. Kadang-kadang ada cerita yang tidak benar. Nah, akhirnya ini baru beberapa waktu yang lalu di email saya tiba-tiba ada pertanyaan yang masuk yang menyangkut mengenai tentang keluarga. Ada beberapa yang saya jawab, ada yang tidak, karena ini sangat sensitif kalau sudah berkaitan dengan keluarga, dan tidak bisa kemudian menjawab dari satu sisi. Karena sesungguhnya kalau sudah berkaitan dengan keluarga itu semuanya harus diklarifikasi dengan baik. Seorang istri cerita bahwa suaminya sedang memberikan sanksi terhadapnya berupa hilang. Pada prinsipnya ini tidak ada masalah kalau kemudian dilihat dari aspek hak dan kewajiban. Bisa jadi suami yang benar, bisa jadi suami yang salah, bisa jadi istri yang benar, bisa jadi istri yang salah. Tapi dalam perspektif itu suami bisa dibenarkan. Kemudian saya tidak berani memutuskan masalah ini karena ini masalah keluarga. Kemudian saya cerita kepada seseorang yang lebih bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut. Dan itu pun saya ketemu tidak melalui telepon dan juga tidak SMS. Saya tak ketemu saja dengan antum. Saya ceritakan semuanya apa yang ada di dalam email dan diskusi saya dengan orang tersebut. Nah, suatu hari tiba-tiba ada orang yang cerita kepada saya bahwa keluarga tersebut sudah cerai. Saya juga heran, ini cerita dari mana? Kok kabarnya malah tiba-tiba cerai? Inilah yang harus saya lakukan. Jadi kadang-kadang orang memiliki persepsi yang keliru terhadap apa yang kita ceritakan. Maka di sini diajarkan untuk berhati-hati. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan kafal bil mar'i syarran, sungguh cukup keburukan seseorang ketika dia menceritakan apa yang dia dengar. Nah, ini beberapa ibrah yang kemudian Allah ajarkan kepada kita yang menyangkut masalah akhlak, menyangkut mengenai tentang masalah sikap. Baik, kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha. Rahimahullah. Hadis Ifki ini justru menjadikan Aisyah radhiyallahu anha derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke jenjang yang lebih tinggi dalam aspek keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam aspek musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, itu ada 3 tahap. Sebagaimana disampaikan oleh beliau Syekh Yusuf Al-Qardawi, tidak ada buku beliau As-Sabr bi Sifatil Mu'min. Sabar ini adalah sifat orang beriman. Yang pertama adalah beliau katakan Syekh Al-Qardawi ini, musibah atau ujian-ujian yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman
adalah untuk mematangkan jiwa, kedewasaan. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan pada perang Uhud, itu memberikan satu pelajaran tarbawi yang sangat besar kepada seluruh kaum muslimin. Jadi adanya setiap peristiwa-peristiwa yang berkembang, ujian-ujian dan cobaan yang terus berkembang pada diri orang yang beriman, itu terus akan menambahkan kedewasaan dan kematangan jiwa. Karena kadangkala cara itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman supaya semakin memahami setiap persoalan. Maka ada satu nasihat yang cukup bagus, setiap peristiwa itu ada tarbiyah. Ini kadang-kadang memang kelemahan kita untuk bisa memahami setiap peristiwa yang kita hadapi. Emosional kadang-kadang yang muncul daripada naluri kita untuk merenungkan setiap persoalan. Logika keegoisan kita kadang-kadang yang lebih dominan daripada kemudian sanubari nur ilahi yang ada di dalam diri kita untuk menggali setiap hikmah yang terjadi. Dan kemudian yang kedua, untuk membedakan siapakah orang-orang yang telah matang di dalam keimanannya dan siapakah yang belum. Perang Badar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Kenapa demikian? Karena pertarungan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Quraisy itu adalah pertarungan keyakinan. Sekalipun yang dihadapi itu adalah saudara. Maka sampai ada beberapa sahabat cerita di dalam perang Badar itu, aku hampir saja membunuh ayahku, aku hampir saja membunuh saudaraku. Anak bertemu dengan orang tua bertemu dengan anak, tetapi di dalam bendera yang berbeda. Itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kayda syaitani kana dha'ifan. Jadi orang-orang kafir datang dengan taghutnya, tetapi orang-orang yang beriman datang karena meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi pada saat perang Badar itu. Yaumul Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam jamaatul dakwah itu pasti akan menghadapi ujian-ujian yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk membuktikan bahwa sesungguhnya para prajuritnya ini benar atau tidak imannya, para kiaganya ini benar ataukah tidak keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga individu para aktivis yang ada di dalamnya itu betul ataukah tidak kekuatan manhajnya, kekuatan imannya, kekuatan keyakinannya. Secara individu sebagai seorang muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian fal amsal summa amsal, kemudian orang saleh dan orang saleh lainnya. Artinya apa? Semakin tinggi kekuatan iman seseorang, akan semakin besar pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang seringkali disampaikan oleh para ulama. Ada buku bagus yang cerita tentang ini, yaitu Nurul Absar fi Mihnatil Abrar. Itu buku yang menjelaskan mengenai tentang ujian-ujian yang Allah berikan kepada semua para ulama. Tidak ada satupun orang soleh, tidak ada satupun orang yang mulia di sisi Allah kecuali dia dalam melampaui semua ujian-ujian itu. Dan berbagai macam ujian itu, kadang-kadang dalam keluarganya sendiri.
Kadang-kadang masyarakatnya yang tidak mempercayainya, bahkan kadang-kadang teman-teman yang tidak lagi percaya terhadapnya. Itu ujian. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan kedewasaan seseorang. Dan berikutnya kita dalam ujian tersebut, komitmen tersebut untuk meninggikan derajat dan menghapus dosa. Itulah cara Allah untuk meningkatkan derajat seseorang di sisinya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan juga yang lain, ketika seorang muslim itu tertusuk duri dan kemudian dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka satu jenis kesalahan diampuni oleh Allah dan satu derajat iman diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Semakin berat ujian yang dihadapi oleh orang yang beriman, dan dia bersabar atas ujian-ujian itu, maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus begitu sampai kepada satu jenjang yang lebih tinggi lagi. Itulah Allah. Kadang-kadang manusia itu punya anggapan bahwa kalau keluarga aktivis itu tidak ada masalah, keluarga ustaz juga tidak ada masalah, baik-baik saja. Belum tentu. Bahkan kadang-kadang keluarga aktivis, keluarga para asatid, keluarga para kiai, keluarga para ulama, ujiannya jauh lebih berat daripada orang awam. Kenapa begitu? Coba anda renungkan. Ada nggak nabi yang tidak punya persoalan dalam keluarganya? Nabi ada. Sangat berat persoalannya kan? Terjadi pembunuhan di antara kedua putranya hanya karena masalah wanita, perjodohan. Yang satu ridho, yang satu tidak ridho. Ini menjadi masalah. Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri dan anaknya tidak beriman. Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Hud sama. Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah. Nabi Musa juga diuji oleh Allah. Nabi Isa juga diuji oleh Allah. Nabi Muhammad SAW juga diuji oleh Allah. Tidak ada satu pun nabi yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang terasa lebih bergengsi adalah Nabi Sulaiman. Ganteng, kaya, raja, nabi. Dan itu semua mewarisi dari siapa? Orang tuanya. Tidak ada satu nikmat yang Allah berikan kepada para nabi kecuali hanya untuk Nabi Sulaiman. Semua makhluk bicara kepadanya. Iya kan? Bahkan semut pun bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Tetapi apakah itu nikmat? Tapi justru Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendengar pembicaraan semut, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Allah untuk mengujiku. Jadi nikmat itu ujian. Banyak orang menganggap nikmat itu adalah nikmat, sementara ujian itu adalah ujian. Tidak. Ada buku bagus yang mungkin Anda bisa baca, dan buku ini sudah diterjemahkan, Ihya Ulumuddin, ketika Imam Al-Ghazali membahas mengenai tentang antara sabar dan nikmat. Kadang-kadang nikmat itu bisa menjadi ujian, dan ujian itu bisa menjadi nikmat. Orang-orang yang beriman, ketika mereka melihat nikmat itu adalah ujian, tapi ketika melihat ujian itu adalah nikmat. Inilah orang saleh di dalam melihatnya. Sehingga di dalam kitab Nurul Absar yang saya ceritakan, ada seorang ulama diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan penyakit gatal sampai diusir dari masyarakat yang karena bau. Sampai ketika sholat, Allahu Akbar, ulat yang ada di kulitnya ini jatuh, dan kemudian diambilnya kembali dan diletakkan lagi ke kulitnya.
Antum tahu cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Setelah rahmatullah, Nabi Ayub tidak minta disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Beda dengan kita. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang melimpah ruah, tapi tidak pernah tergoda dengan kekayaan. Tetap saja berzikir kepada Allah, sujud dan rukuk hanya kepada Allah Subhanahu, tidak bangga dengan kekayaan itu. Sampai kemudian Allah membanggakan Nabi Ayub alaihissalam, dan kemudian iblis mendengarnya. Iblis mendengarnya dan kemudian iblis minta kepada Allah, izinkan aku untuk mengujinya. Silakan. Diuji dengan kematian anaknya, tapi masih tetap saja istiqomah. Allah masih tetap membanggakannya lagi di hadapan para malaikatnya. Iblis mendengar, ya Allah, izinkan aku untuk mengujinya lagi. Silakan. Sampai terus begitu diuji. Pada ujian yang sangat berat, Nabi Ayub alaihissalam hanya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Dan diserahkan untuk di surat Al-Anbiya. Ya Allah, aku telah merasakan sakit ya Allah, dan sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kasih Sayang. Tidak ada satupun kalimat di sini, ya Allah sembuhkan aku. Beda dengan kita kan, baru kasih sakit flu itu dari Masya Allah. Maka sampai Rasulullah katakan, siapapun orang yang diberi demam, penyakit demam oleh Allah Subhanahu 3 hari dan dia bersabar karena itu, maka Allah hapuskan semua kesalahan dan kawalan dan umum seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Dan sini, jadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi musibah oleh Allah itu adalah nikmat. Tetapi ketika nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu adalah musibah. Inilah cerita Nabi Sulaiman alaihissalam dan cerita Nabi Ayub bisa menjadikan teladan. Tapi memang berat. Tetapi kalau tidak kuat, boleh berdoa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan Engkau timpakan kepadaku satu amanah, satu beban di dalam hidup ini yang kami tidak sanggup untuk mengukurnya ya Allah. Itulah doa Nabi Muhammad SAW. Jadi ujian, cobaan yang Allah berikan kepada orang beriman itu untuk apa? Menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Kan itu adalah sikap mereka. Nah di sini ada 3 tahap ya. Apa tadi yang pertama? Mendewasakan. Apa yang kedua? Memisahkan mana yang mukmin beneran dan mana yang tidak. Apa yang ketiga? Meninggikan derajat. Kedudukan orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allah kehendaki Aisyah kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan hadisul ifki. Tidak ada satupun ujian yang berat bagi seorang wanita ketika harga dirinya hancur terjelai. Ya kan? Ketika harga dirinya, reputasinya dihancurkan oleh orang lain. Siapapun itu sesungguhnya adalah ujian yang sangat berat. Tetapi yakinlah Allah Maha Tahu. Bahkan kadang-kadang ujian itu yang seperti itu ya, teman pun nggak percaya. Teman akrab, ya kan? Teman akrab itu kan dari bahasa Arab, akrab, sangat dekat. Kalau komuba itu dekat, akrab sangat dekat. Kenapa sahabat dikatakan sahabat? Berasal dari kata sahibat, yang terus membersamainya, bersama. Sudah bersama dan dekat lagi. Itu kadang-kadang tidak percaya. Ternyata antum ini begini toh, tak kukira, tak kunyana, tak kusangka, ternyata kamu menyimpan tusukan. Masya Allah. Padahal teman akrab, tidak ada yang percaya dengan kita. Masya Allah. Bahkan orang-orang terdekat kita itu tiba-tiba memusuhi kita ya. Tiba-tiba memiliki persepsi yang buruk terhadap kita. Insya Allah, itulah ujian-ujian yang sangat berat. Itulah
Jadi begitu. Terus gimana kira-kira kita mau mencontoh Aisyah atau mencontoh Baijah? Semua tergantung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi saya sampaikan, saya itu orang yang tidak pandai bercerita. Jadi mohon maaf jika punya cerita saya ini tidak lengkap dan tidak bagus. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.